Puji Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021. Pagi ini saya akan membaca buku Roma pasal 11 ayat 23 sampai ayat 29. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah tentang iman dari seorang yang bernama Musa yang dipakai Tuhan dalam pelayanan pada masanya. Ternyata iman yang dimiliki Musa itu harus dibayar dengan mahal. Dan hal itulah juga yang merupakan tuntutan bagi kita orang beriman yang hidup di zaman akhir ini. Karena kita tahu zaman akhir adalah masa yang sukar dan sulit. Zaman akhir di mana manusia tidak memperdulikan lagi agama, tetapi lebih memenuhi keinginan hawa nafsunya daripada menuruti Allah. Sebab itu dari pembacaan kita menemukan ada beberapa hal penting. Yaitu yang pertama, iman adalah membutuhkan keputusan atau pilihan yang tepat. Kita tidak bisa berkata iman tanpa kita punya pemikiran pemilihan yang tepat. Dari apa yang dikatakan oleh firman Allah tentang Musa. Musa karena imannya dia memilih untuk tidak tinggal bersama Raja Firaun. Daripada hidup dengan dosa, lebih baik menderita dengan umat Tuhan. Itulah pilihan-pilihan yang sudah diambil oleh Musa. Dan tentunya kita pun sebagai orang percaya, kita juga punya pilihan-pilihan dalam mengiring Tuhan. Bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, kita harus memilih hal yang tepat untuk menghidupkan iman di dalam diri kita. Hal ini tidak kalah penting, karena pilihan-pilihan akan menentukan hasil. Sebab itu, dari pembacaan kita, selain Musa menentukan pilihan yang tepat, ternyata iman Musa membutuhkan ketaatan Musa kepada firman Tuhan. Jadi jelas hal yang kedua, selain kita menentukan pilihan-pilihan kita di dalam iman, maka kita juga harus menentukan ketaatan dalam kita mentaati firman Tuhan. Karena hal inilah yang akan membuat kita kuat dan bertahan. Karena firman itu akan menghadirkan iman senantiasa di dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, iman yang dimiliki oleh Musa ternyata dibayar dengan ketaatan Musa. Musa taat. Musa begitu giat untuk Tuhan. Dia taat karena imannya.
hal yang ketiga dari iman yang dimiliki oleh Musa, bahwa Musa memiliki keyakinan bahwa janji-janji Tuhan itu akan jadi kenyataan. Itu yang dimiliki oleh Musa. Imannya menuntut keyakinan akan janji Tuhan. Untuk apa dia berani menderita? Untuk apa dia berketetapan untuk memilih pilihan-pilihan yang secara manusia tidak nyaman? Tetapi pilihan-pilihan itu, ketetapan-ketetapan itu membuktikan bahwa iman Musa meyakini bahwa janji Tuhan akan digenapi. Hal inilah yang kita perlu bangun dalam diri kita. Mengapa kita taat? Mengapa kita setia? Mengapa kita sungguh-sungguh? Mengapa kita begitu giat untuk Tuhan? Karena kita punya keyakinan janji Tuhan pasti akan digenapi. Nah, dari ketiga hal itu ternyata di dalamnya ada resiko. Dan itulah yang dikatakan tadi, Musa lari dari Mesir, dia tidak takut ancaman Firaun. Dia tidak gentar sedikit pun untuk apa yang dia bisa dan mungkin alami. Tapi di sini kita melihat Musa rela ambil resiko. Sebagai orang beriman, kita harus berani ambil resiko. Karena kita pengikut Yesus, jangan pernah mundur. Karena kita menjadi pengikut Yesus, jangan pernah menyangkal Yesus. Karena kita pengikut Yesus, kita harus bangun ketaatan sebagai risiko dari kita mengiring Tuhan. Kita bangun pilihan sebagai risiko karena kita mengikut Tuhan. Kita takut kepada Tuhan, itulah bahagian dari risiko mengikut Tuhan. Sebab itu mari kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman akhir ini, iman menentukan pilihan yang tepat. Iman membutuhkan ketaatan. Iman membutuhkan keyakinan akan janji-janji Tuhan. Dan iman berani menanggung resiko. Sebab itu mari kita mau satu di dalam doa, supaya sepanjang hari ini ketika kita mengambil keputusan dalam kegiatan kita, dalam usaha kita, milikilah pilihan yang tepat untuk tidak mengabaikan imanmu. Dan taat dalam menentukan iman kita kepada Tuhan. Dan ingat janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Walaupun ada resiko yang kita harus tanggung, tetapi itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang dijanjikan untuk kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa iman yang kami harus bangun dalam diri kami adalah menentukan sikap pilihan-pilihan kami yang tepat. Dan iman yang kami bangun dalam diri kami harus sadari, kami harus taat dengan apa yang Engkau janjikan bagi kami. Karena dengan iman yang Engkau berikan kepada kami harus membangun suatu kehidupan yang tegar. Walaupun ada risiko, walaupun ada tantangan, kami tetap mengiring Tuhan dan mempertahankan iman kami kepadamu. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami dan atur serta tetapkan langkah kaki kami, baik yang akan pergi bekerja, berbisnis, studi maupun kuliah, dan juga yang tinggal di rumah. Tuhan tolong kami supaya kami mempertahankan iman kami, yaitu memilih hal yang tepat untuk tetap memberi kekuatan kepada iman kami, untuk tetap taat kepada firman Tuhan sebagai pilihan, agar iman kami tetap bertumbuh. Dan biarlah kami boleh diberi kekuatan untuk menghadapi risiko-risiko yang besar yang Tuhan izinkan kami harus hadapi, karena kami beriman kepada Bapa di surga. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk janji Tuhan sepanjang hari ini, untuk berkat yang Engkau sudah sediakan bagi kami, baik jasmani terlebih rohani kami. Biarlah sepanjang hari ini Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Juru selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.